Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, Bagaimana kabarnya Bu Dwi? alhamdulillah, lebih baik-baik. Desi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Amin. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan kaji, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, Bu. Untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan kepada Ibu tentang rubrik penilaian percakapan puji. Pada pertemuan hari ini, coach dan puji akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kucing? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap uji yaitu kenyamanan visual dalam pembelajaran yang menggunakan aktif dan metode pelajaran yang tepat, serta pengukuran potensi kemampuan visual selama proses pembelajaran terhadap pemberian pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, itu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu sekarang? Kompetensi yang ingin saya secara spesifik yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu, yaitu tentang indikator ketercapaian yang bagaimana dari pengembangan yang dibutuhkan untuk proses uji kali ini. Untuk indikator ketercapaian dalam proses tujuan pembelajaran yang saya inginkan adalah terhadap uji, beliau dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dalam pembelajarannya, ataupun menemukan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian dulu ya, itu diskusi observasinya kali ini. Sekarang dulu saya silakan melakukan mungkin terhadap diskusi. Terima kasih Bu Desi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Tina? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat Bu. Cuma ini ada kendala pembelajaran Bu, di mana siswa saya di sini merasa kurang baik dan sedikit bosan. Pada pertemuan kali ini Saya itu merasa bahwa pembelajaran matematika itu kurang dipahami oleh siswa-siswa saya, dan mereka itu merasa bosan dan sering kesulitan dalam pembelajaran matematika. tujuannya ternyatakan dengan hari ini dan diharapkan Jadi, saya mengharapkan beberapa anak tersebut merasa senang, happy, dan dapat menerima pembelajaran matematika dengan baik. Jadi dengan ini adalah mengajarkan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, itu pada posisi yang idealnya nomor berapa untuk diharapkan seperti yang diharapkan? Oke, saya inginnya itu skala 8 dalam pembelajaran matematika. Paling tidak Bu Vina telah mencapai posisi pandai itu menurut Bu Vina apa yang masih bisa dilakukan supaya anak-anak tersebut merasa senang? Saya melakukan refleksi, juga melakukan penyegaran terhadap pembelajaran matematika dengan pemutaran video ataupun PowerPoint, dan diharapkan siswa itu mampu untuk mengenali apa sih nilai pembelajaran matematika itu biar tidak membosankan bagi mereka.
adalah memakai media ya yang bervariasi dengan PowerPoint sehingga anak tidak sedih itu yang biasa. Nilai yang mana yang paling punya dalam waktu dekat ini dapat dilakukan? Saya biasanya menggunakan ini, LKPD juga menggunakan alat peraga. Jadi alat peraga itu dalam bentuk video, nanti anak-anak berdiskusi dan anak-anak saya berikan LKPD masing-masing. Kira-kira tujuan untuk menyelesaikan mengajar itu dengan cara memberikan LKPD pada pembelajaran kelompok yang itu memerlukan waktu berapa lama? Kalau untuk waktunya ini tergantung durasi pembelajarannya ya, dan juga pengamatan terhadap siswa tersebut. Jadi kadang 2 jam pembelajaran, 3 jam pembelajaran dengan 2 pertemuan itu bisa terselesaikan dengan cara ini metode pembelajarannya tidak membosankan. Baik. Ini saya ingin mendengarkan yang dilakukan Filipina untuk kedepannya itu kira-kira saya dapat mendengarkan keberhasilan ini berapa lama? Saya bisa. Insya Allah dengan yang itu saya ingin mengarahkan anak-anak untuk pembelajaran matematika ini dengan cara alat peraga atau permainan. Wah, saya sudah tidak sabar untuk menunggu cerita Vina tentang hasil dari perbincangan kita untuk menerapkan media yang begitu menarik. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi minggu 2 hari lagi ya Bu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Iya. Nah, sebelum menentukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Ibu pada saat observasi tadi. Apa yang telah dilakukan pada saat coaching tadi, Bu? Terkait indikator pencapaian yang diimbang. Pada coaching tadi saya telah melakukan dengan paling suka menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut Polki dapat menggali dan menemukan penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi. Baik, saya sebagai observer dalam proses coaching tadi antara Bu Dwi dengan Bu Dina telah berjalan dengan baik dan lancar serta proses alurnya cerita telah sesuai dan Ibu juga telah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dina sehingga Ibu bisa menemukan penyelesaiannya dalam permasalahannya. Prinsip coaching pun sudah dilakukan dengan baik. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih memahami lagi proses coaching untuk kedepannya sehingga lebih baik. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Ibu. Nah, Ibu Tina, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tina. Untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan kepada Ibu Tina tentang prinsip penilaian percakapan publik. Pada pertemuan hari ini, quiz dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan prinsip penilaian, mendiskusikan prinsip penilaian percakapan publik, kompetensi kunci apa yang diinginkan, bagian di mana yang secara spesifik diobservasi, dan indikator pencapaian dan tujuan perubahan yang diinginkan. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kunci? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain yang pertama itu kenyamanan siswa itu dalam pembelajaran. Yang kedua di sini adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran yang tepat dan pengukuran potensi kemampuan siswa selama proses pembelajaran serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh ibu sekarang ibu? Yaitu untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa yang berbobot dan pengukuran kompetensi siswa. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu tentang indikator pencapaian yang bagaimana dari ujian pengembangan yang Ibu Tina inginkan untuk proses kunci kali ini. Untuk indikator pencapaian dalam tujuan pengembangan tersebut yang saya inginkan terhadap jenis yaitu beliau dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang saya hadapi sehingga bisa menemukan langkah-langkah dalam pembelajaran selanjutnya. Dan kemudian itu diskusi pra-observasi ini sekarang Ibu Tina saya silakan melakukan diskusi terhadap diskusi. Terima kasih guru atas kesempatan yang sudah diberikan. Ibu Tina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Dia pun tidak apa-apa. Nah, boleh Ibu bertanya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa? Saya memang punya masalah. Saya merasa tidak semangat, tidak nyaman dulu. Terima kasih itu tidak semangat. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman karena ada sesuatu salah satu mata pelajaran. Apakah ada yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, waktu ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya tidak berpikir kenapa bahasa Inggris yang gurunya itu selalu mengunggil saya di dalam kelas. Menyindir? Iya. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, soalnya kalau di dalam kelas itu bilang pada teman saya sambil melirik ke anak saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dan keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les,
saya akan masih lambat dalam memahami materi-materi tersebut itu. Lalu bagaimana menurut kamu? Benar juga apa yang dikatakan itu. Bahasa Inggris tersebut. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak ikut tes? Tidak bisa dulu, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin itu tidak suka sama saya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat, maka tidak disudahkan sama guru bahasa Inggris dan mendapat nilai yang baik. Tapi tidak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan kamu? Kebetulan yang diajarkan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus mengaji. Dan orang tua saya juga bilang, dia meninggalkan ngaji. Itu karena sangat penting juga. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau mengaji? Keduanya penting itu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris itu mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapat link dulu atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu jadwal mengaji saya libur. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal ngaji? Bisa Bu. Saya bisa pakai HP itu belajarnya. Nah, itu bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui guru bahasa Inggris tersebut untuk membicarakan dan bisa mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring dan Sabtu. Bagus sekali ya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu, mengatur waktu dengan baik, dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut tes tersebut. Iya, terima kasih juga atas kunjungannya. Sekarang saya mau tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.